sumber kekuatan terbesar dalam hidup ini. Selama doa masih terpanjatkan, selama itu pula ada harapan. Dan sepanjang itu pula asa masih tetap tergenggam. Sahabatku, pernahkah kamu renungkan mengapa kita senantiasa harus mengulang doa yang sama? Apakah supaya Allah tidak lupa akan doa-doa kita? Bukan itu alasannya. Mana mungkin Allah lupa? Allah tidak pernah lupa. Allah selalu mengingat semua doa hambanya. Hanya saja Allah ingin menguji kesungguhan kita dalam memohon. Apakah kita bersungguh-sungguh atau tidak? Setelah kelas itu selesai, Indra, teman baik Fatih di kampus, datang menyapanya. "Hai Ti, hari ini kenapa kamu agak pendiam? Kamu ada apa?" Fatih pun menjawab dengan nada datar. Gak apa-apa kok, Indra. Lagi kurang enak badan aja." Gak biasanya Fatih yang selalu diberi energi dan ceria jadi pendiam seperti ini. "Kamu gak lagi ada masalah sama Astrid kan?" tambah Indra. Pertanyaan Indra ketika mengingatkan Fatih akan kejadian kemarin. Tapi Indra tak bisa disalahkan atas pertanyaan itu, karena dia hanya ingin tahu saja. Akhirnya Fatih pun mengakui sesuatu. "Aku udah benar-benar putus sama Astrid, Dra. Kemarin dia ketahuan selingkuh lagi. Jangan tanya apa-apa dulu lagi ya. Aku lagi gak ingin bahas tentang itu sekarang." Indra adalah salah satu teman Fatih yang kenal saat awal masuk S2. Teman yang baik dan selalu peduli terhadapnya. Indra sudah lama sendiri, mungkin karena sibuk kuliah S2 sekaligus menjadi dosen di Unjani. Dia jadi tidak punya waktu untuk mencari seorang kekasih. "Oh, ternyata itu, Ti. Sorry ya, nanya-nanya itu lagi. Ya udah, yuk kita sholat asar dulu, udah azan tuh." Fatih hanya diam saat mendengar jawaban Indra. Mereka lalu menuju masjid untuk menunaikan sholat asar bersama. Jauh di dalam lubuk hatinya, Fatih tak ingin putus asa dengan masalahnya sekarang. Sore itu, setelah menunaikan sholat asar, Fatih pulang ke kontrakannya seperti biasa. Setidaknya dia telah menunaikan kewajiban kuliah hari ini tanpa perlu berlari dari masalah. Perjalanan pendek ditempuh dengan motor kesayangannya, Suzuki Smash berwarna merah yang telah menemaninya selama hampir 10 tahun. Baginya, hingga saat ini, motor itulah yang paling setia bersamanya. Di perjalanan pulang, ingatannya terus saja mengingat apa yang terjadi kemarin. Masih terekam di benaknya emosinya yang seketika tersulut saat memegang HP Astrid, dan tiba-tiba ada pesan dari seorang pria bernama Ramadan. Sebuah pesan pendek yang tidak bisa Fatih percaya. Fatih tidak habis pikir. Ternyata Astrid masih menjalin hubungan dengan laki-laki itu. Padahal sudah berkali-kali Fatih memberikannya kesempatan untuk menyudahi hubungan terlarangnya. Astrid tampaknya tidak pernah benar-benar berubah. Fatih biasanya jarang marah pun naik pitam. Untung saja tidak terlontar kata-kata kasar atau kekerasan fisik pada kekasihnya Fatih. Fatih, pria yang hatinya sedang terluka itu tetap sadar ia tidak bisa memperlakukan wanita seenaknya, bahkan saat ia diselimuti kemarahan sekalipun. Ia hanya mengutarakan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Astrid. "Kenapa kamu tega? Salah apakah aku sama kamu? Apa belum cukup kesempatan yang aku kasih ke kamu kemarin?" Dan Astrid pun hanya menangis, tidak bisa menjawab apa-apa. Allah tidak pernah membawamu sejauh ini hanya untuk meninggalkanmu seorang diri. Tiap rasa sakit yang kamu
satu kesalahan terbesar manusia adalah putus asa dari rahmat dan pertolongannya. Payung memang tidak akan menghentikan hujan yang turun, tapi memakainya akan melindungimu dari basah. Seperti halnya senyuman di wajahmu, mungkin tidak serta-merta menghentikan kesedihan yang kamu rasakan. Tapi saat senyum itu menghiasi wajahmu, itu menandakan kamu percaya, seperih apapun lukamu, selalu ada harapan untuk sembuh seperti sedia kala. Katanya, kalau seseorang memiliki Allah di dalam hatinya, maka dia akan punya segalanya. Dan meski dia punya segalanya, tapi tidak memiliki Allah di hatinya, maka sebenarnya dia tidak pernah memiliki apa-apa. Sahabatku, pernahkah kamu memperoleh sesuatu yang sangat kamu inginkan di dunia ini, tapi tetap saja hatimu merasa hampa? Atau mungkin kamu sedang mengalaminya sekarang? Keberadaannya di dalam hati kita akan mengisi segalanya, khususnya bagi hati yang pernah patah, hati yang sebenarnya butuh untuk merasakan kembali kehadirannya, agar bisa merasakan kembali indahnya hidup. Meski kamu sendiri pun tidak tahu apa yang akan terjadi padamu di masa depan nanti. Apakah keadaan akan menjadi lebih baik atau sama saja? Apakah kesedihmu benar-benar akan hilang atau tetap tinggal? Apakah nanti kamu akan tetap berhasil melupakannya, atau semua usahamu ini sia-sia belaka? Jika satu-satunya yang bisa kamu lakukan sekarang adalah percaya, maka percayalah sahabat. Ada yang bilang sebuah doa bisa mengubah takdir manusia lebih hebat dibandingkan ikhtiarnya. Dan sebenarnya keridhaan Allah akan memenuhi semua harapan, menyambung kembali asa yang pernah nyaris terputus. Sebenarnya pintu-pintu kebahagiaan itu selalu terbuka, hanya saja mata kita lebih sering memandang terlalu lama pada pintu kesedihan, yang akhirnya kita akan melihat kalau pintu kesedihan itulah yang selalu terbuka, sementara pintu kebahagiaan justru tidak pernah terbuka sama sekali. Sesekali pandanglah pintu kebahagiaan itu, ketuklah dengan doa dan ikhtiarmu. Siapapun yang mengetuk pintu kebahagiaan dengan sebuah kesabaran, Allah pasti akan membukakan pintu untuknya tepat pada waktunya dengan jawaban terbaik darinya. Pada akhirnya, setiap kesabaran akan berbuah manis. Jika manisnya saat ini belum terasa, berarti ini belum berakhir. Genggamlah erat harapan yang masih ada di dalam hatimu. Biarkan Allah yang membukakan jalannya untuk kamu melewati nanti. Ada 8 miliar manusia di muka bumi ini. Pasti ada alasan kuat bagi pertemuanmu dengan seseorang, dan bagi setiap perpisahan dan rasa sakitmu itu. Mungkin saja Allah hendak mengajarimu sesuatu yang belum tentu akan kamu pahami jika Dia mengajarimu dengan kebahagiaan. Karena masa depan yang indah menanti orang-orang dengan harapan padanya di dalam hati, yang terus berusaha sekuat jiwa. Jangan pernah putuskan asamu padanya. Cukup putuskan harapanmu pada manusia-manusia. Balen.
jelasin semuanya. Pesan itu membuat perasaan Fatih menjadi tidak karuan. Fatih sebenarnya ingin membalas pesan itu, tapi ia merasa semuanya sudah jelas dan tidak ada penjelasan yang perlu ia dengarkan lagi. Baginya, pengkhianatan dalam suatu hubungan itu bisa dimaafkan dan layak untuk diberikan kesempatan. Tapi bagaimana mungkin hubungan tersebut masih terus dipertahankan jika sudah diberikan kesempatan berkali-kali, tapi tidak juga membuat pelakunya berubah. Rasa percaya yang terlanjur hancur itu pun menjadi serpihan dengan kebohongan-kebohongan selanjutnya. Pesan WhatsApp itu langsung dihapus tanpa dibalas. Satu yang Fatih mau sekarang, tidur, mengistirahatkan hati dan fisiknya yang lelah. Astrid adalah salah satu model hijab terkenal di kota Bandung. Dia punya ratusan ribu followers di Instagram karena kecantikannya. Dulu saat pergi bersama Fatih ke mall, Astrid jadi pusat perhatian semua orang. Kulitnya yang putih bersih, postur tubuhnya yang proporsional, mata dan senyumannya yang indah, tak ayal membuat semua mata tertuju padanya. Sebenarnya Fatih sangat bersyukur memiliki pasangan secantik Astrid. Meski sejak awal Fatih sudah sadar betul, menjaga Astrid adalah pekerjaan yang tidak mudah, karena banyak orang ingin menjadikannya sebagai pasangannya. Selama ini, Fatih selalu merasa beruntung, karena meskipun wajahnya biasa-biasa saja, dan ia bukan dari keluarga kaya raya, Astrid mau menjadi pasangannya. Satu hal yang Fatih kagumi dari Astrid, bukan semata wajah cantiknya, melainkan sifat ramahnya terhadap semua orang. Dan satu hal yang membuat Fatih semakin mengagumi Astrid adalah, meski sibuk kuliah serta aktif di kegiatan modeling, ia selalu ingat untuk tetap menjaga sholatnya. Hati kecil Fatih tahu, menjalin hubungan seperti kemarin sebenarnya tidak dibenarkan dalam agama. Sebab lebih banyak mudarat yang membawanya pada ketidakbaikan ketimbang manfaatnya. Tapi begitulah orang yang sudah terjebak dalam perasaan cinta. Sulit untuk berhenti meskipun mereka tahu belum waktunya mereka menjalin hubungan seperti itu. Sulit untuk berhenti meskipun mereka tahu belum waktunya mereka untuk menjalin hubungan seperti itu. Angka di layar ponsel Fatih menunjukkan pukul 17.30, menandakan sebentar lagi waktu maghrib akan tiba. Alarm ponsel pun berbunyi dan membangunkan Fatih dari tidurnya. Dengan berat hati, laki-laki itu memaksa tubuhnya bangun. Jendela kamar yang terbuka mengalirkan hawa sejuk kota Bandung di sore hari. Terasa begitu sejuk, bahkan untuk hati yang tengah gundah gulana. Kota Bandung sepertinya memang diciptakan Tuhan saat sedang tersenyum. Orang-orang yang pernah tinggal beberapa lama di sini pasti bisa memahami makna kalimat itu. Bahkan, udara kota ini bisa membantu siapapun untuk merasa tenang dan tentram. Dengan setengah sadar, Fatih duduk memperhatikan handphonenya yang tergeletak di atas meja. Tidak ada pesan yang masuk. Tadinya Fatih mengira Astrid akan berusaha menghubunginya lagi. Hati kecil Fatih jadi bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ingin dijelaskan Astrid? Beberapa kali aku tanya, dia selalu menjawab tidak apa-apa. Sudahlah, itu tidak penting lagi. Toh, kami sudah putus. Fatih berusaha menasihati dirinya untuk tidak lagi mencari tahu apapun tentang Astrid.
bertiga untuk makan di bakso Enggal Malang, tempat makan favorit Astrid. Sementara bagi Fatih, kegiatan favoritnya adalah menemani Astrid makan dan memperhatikan gadis cantik itu. Tapi kali ini, Fatih akan melakukannya sendirian. Hal yang ironis dari kepergian Astrid perlahan mulai Fatih rasakan. Fatih bergegas menyusuri toko buku Palasari, toko buku di Bandung yang terkenal menyediakan buku-buku murah dan berkualitas. Di perjalanan, Fatih melewati bakso Enggal Malang itu. Meski hanya melintas dan tidak singgah, namun Fatih kembali teringat akan kekasihnya itu. Kali ini untuk menoleh ke tempat itu pun Fatih tak berani. Seakan ada Astrid yang sedang bersama Ramadan di dalamnya. Fatih berlalu begitu saja, dan setelah mendapatkan buku yang dicarinya, ia segera pulang. Dulu sewaktu mereka masih bersama, Fatih sengaja membatasi pergaulannya dengan lawan jenis karena tidak ingin membuat Astrid cemburu. Hingga ketika peristiwa itu terjadi, Fatih begitu kecewa dengan keputusannya karena ternyata justru Astrid yang mengkhianatinya. Andai setiap orang menjaga apapun yang masih dimilikinya saat ini, sebesar rasa sesal yang mungkin nanti akan dirasakan saat kehilangannya, mungkin hanya ada sedikit orang yang merasakan kecewa dan terluka di dunia ini. Aku pernah merasakan kehilangan seperti itu. Apakah kamu juga pernah? Karena itu, kalau kamu ingin lebih bisa menghargai sesuatu dalam hidupmu, bayangkanlah sesuatu itu hilang. Bayangkanlah sesuatu itu hilang. Orang bilang, kita tidak pernah tahu apa yang kita miliki sebelum sesuatu itu hilang dari genggaman. Padahal sebenarnya, kita selalu tahu apa yang kita miliki. Kita hanya tidak pernah menyangka kalau suatu saat kita bisa kehilangannya. Bayangkanlah sesuatu itu benar-benar sudah tidak ada di genggamanmu. Dan ketika kamu tidak merasakan apapun lagi atas kehilangannya, berarti ia memang telah hilang dari dalam hatimu. Dan kamu hanya akan tersadar jika ia telah benar-benar pergi. Saat memiliki tidak bisa mengajarkan tentang rasa bersyukur, maka kehilangan bisa mengajarkan segalanya. Karenanya, hargailah apapun yang kamu miliki saat ini. Jangan terlalu terpaku pada dia yang telah pergi meninggalkanmu, tapi fokus dan perhatikanlah apa yang masih ada padamu saat ini, agar hatimu lebih mudah untuk menerima dan bersyukur. Tahukah sahabat, apa yang menjadi kehilangan terbesar seseorang di dalam hidupnya? Saat ia kehilangan Allah di dalam hatinya. Itulah saat dimana ia telah kehilangan segalanya, meski ia telah memiliki segalanya. Jika kepergiannya membuatmu jauh dari Allah, maka itulah kehilanganmu yang sebenarnya. Namun jika kepergiannya membuatmu dekat kepadanya, boleh jadi itulah caranya untuk memanggilmu kembali, meski dengan cara yang mungkin tidak kamu suka. Ada banyak hal yang tidak bernyawa di dunia ini, yang seolah-olah bisa berbicara dan menceritakan banyak hal kepada kita, seakan membawa kembali sebuah kenangan yang sebenarnya ingin kita lupakan. Pada lagu yang kamu dengarkan, pasti ada bagian yang mengingatkanmu pada seseorang, seolah-olah setiap baris liriknya menceritakan kejadian saat dulu kamu bersamanya. Ada juga lirik yang seolah-olah menasihatimu setelah kepergian. Ajaib bukan? Pada tempat yang kamu kunjungi, mungkin ada yang mengingatkanmu tentang seseorang, membuatmu takut bahwa meski sekedar melewatinya, apalagi untuk berada di sana. Karena sudut ruang tersebut seolah-olah akan menceritakan kembali apa yang pernah kamu lewatkan dulu bersamanya di sana.
adalah masalah tidak juga membuat kita mendekat padanya, dan nikmat seringkali justru membuat kita menjauh darinya. Lihatlah Al-Quran itu, tergeletak di sudut meja, berdebu dan usang, seolah lama sekali tak tersentuh. Lalu kita bertanya, mengapa hati ini tidak bahagia? Dan hati kecil kita pasti tahu jawabannya. Ada resonansi masa lalu yang tiba-tiba hadir setelah dia pergi. Namun ada juga romantisme masa depan yang akan hadir meski tanpa dirinya. Karena kamu harus melanjutkan kehidupanmu